Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya, NIM G3110026. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Di sini saya akan memberikan himbauan untuk masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan guna mencegah penyebaran wabah virus corona dan juga setiap kejahatan yang terjadi serta mengajak untuk mengeluarkan semangat persatuan dan kesatuan yang menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal antar umat beragama yang lain agar tercipta suasana bebas wabah virus corona agar tetap aman. Ya, ini pentingnya menggunakan masker sangat efektif dalam pencegahan virus corona. Selain itu, cuci tangan juga sama pentingnya dengan memakai masker. Untuk saat ini pemerintah sangat gencar-gencarnya mengkampanyekan pemakaian masker mulai dari sanksi sosial hingga materi. Di sini masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya dan bukan sebaliknya menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Berikut ini adalah panduan menggunakan masker yang benar. Yang pertama, pastikan Anda telah mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, menggunakan masker bedah, pastikan sisi luar adalah yang berwarna hijau dan sisi dalam yang berwarna putih. Yang ketiga, tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas lebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. Yang keempat, pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang bawah. Yang kelima, lakukan strip logam mengikuti lakukan hidung hingga tidak ada menyiksakan lubang. Yang keenam, hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepas masker. Yang ketujuh, buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan Anda hingga bersih setelah menggunakan masker. Yang kedelapan, maka mari perbaiki cara kita menggunakan masker. Tetap gunakan masker dengan benar dimanapun dan dalam situasi apapun kecuali saat makan masker harus dilepas. Termasuk di saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita tetap menggunakan masker. Perhatikan pula dalam memakai dan membuang masker. Dan yang kedua, saya akan memberikan informasi tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun menjadi bagian penting dalam rantai pertahanan kesehatan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Walaupun terkesan sederhana, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun menggunakan investasi kesehatan jangka panjang yang dapat mengurangi penularan penyakit. The Global Handwashing Partnership menyebutkan manfaat yang bisa didapatkan melalui mencuci tangan dengan menggunakan sabun seperti: yang pertama, menurunkan resiko infeksi saluran pernafasan akurat 16-23%. Yang kedua, penurunan resiko pneumonia sebesar 50%. Yang ketiga, penurunan substansial pada infeksi neonatal. Yang keempat, penurunan resiko diare endemik hingga 48%. Mencuci tangan dengan sabun juga terbukti mengurangi kematian bayi terkait infeksi sebesar 27%. Cuci tangan pakai sabun juga mampu mencegah penyakit lain seperti Ebola, SARS, dan infeksi yang biasa didapatkan di rumah sakit. Sayangnya, kesadaran untuk mencuci tangan dengan sabun masih sangat rendah. Hanya 19% masyarakat di seluruh dunia yang mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan 35% fasilitas kesehatan tidak memiliki air dan sabun untuk mencuci tangan. Maka dari itu, pentingnya sekali untuk mengubah perilaku dengan membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sesudah ke toilet, dan sesudah bersin. Kebiasaan ini harus disadari untuk kehidupan yang lebih sehat. Dan informasi selanjutnya, pentingnya jaga jarak di masa pandemi ini. Alasan kita perlu menjaga jarak seperti ini selalu satu sama lain karena betapa mudahnya virus COVID-19, virus mikroba yang bertanggung jawab atas penyakit, menyebar di antara orang-orang. Secara teoritis dapat bertahan dalam aerosol selama 3 jam. Dapat ditularkan melalui permukaan yang terkontaminasi serta mudah menyebar melalui batuk dan bersin.
Dilansir dari TV Live Skin, sejarak 2 meter pun dirancang untuk memasang penghalang jalan ke metode transmisi aerosol dan droplet. Tetapi standar itu paling baik dipahami sebagai titik referensi, bukan garis keras di mana Anda benar-benar dilindungi. Hal itu dinyatakan oleh ahli epidemiologi yang di Universitas Temple, sementara pakar lain mengatakan hal yang sama, bahwa jarak itu kemungkinan tidak cukup untuk dilindungi dari virus. Ia memaparkan bahwa ketika bergerak di luar ruangan, 2 meter adalah jarak minimum yang baik untuk melewati orang lain. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua agar terhindar dari bahayanya penyakit atau COVID-19 di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.